Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam hari ini. Bersyukur atas pimpinan Tuhan dan berkat penyertaannya di sepanjang hari yang sudah berjalan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya itu pasti digenapi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun kelihatannya sulit sekali, kelihatannya tidak ada jalan, nampaknya tidak ada peluang, jalan-jalan tertutup, tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membuka jalan, sanggup membuat terobosan sampai janjinya itu terjadi, menjadi kenyataan sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita membaca kitab Esra dan merenungkannya, kita akan kagum dengan pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Bayangkanlah situasi pada saat itu. Kondisi bangsa Israel sudah tercerai-berai. Sebagian dari mereka lari ke berbagai wilayah lain, dan sebagian kecil ada di Babel dalam pembuangan. Dan bukan dalam waktu sebentar, mereka sudah 70 tahun ada di sana. Angka ini seakan mewakili kesempurnaan masa pembuangan mereka. Tanah air mereka sudah diduduki bangsa-bangsa lain, walaupun masih ada sedikit yang tertinggal. Tapi disinilah kita melihat keajaiban Tuhan. Apa yang tidak mungkin dapat dikerjakannya. Walaupun masa 70 tahun pembuangan itu nampaknya seakan telah mematikan semua harapan dan kemungkinan untuk kembali pulihnya bangsa Israel. Tapi masa yang lama itu bagi Tuhan tidak menjadi halangan. Dan walaupun bagi mereka tidak ada yang dapat menolong, tapi Tuhan dapat menggerakkan siapapun yang dikehendakinya untuk menolong. Di ayat-ayat ini saudara kita membaca bagaimana Tuhan memakai Kores, Raja Persia, untuk mengembalikan bangsa Israel itu ke tanah airnya dan membangun kembali bait suci yang sudah hancur di Yerusalem. Kores yang aslinya dari bangsa Babel, yang tidak mengenal Tuhan, tapi secara pribadi dia mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya ia bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk menjadi salah satu pemeran dalam penggenapan rencana dan janji pemulihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita melalui ayat-ayat ini adalah bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak akan ada yang sanggup melawan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Tuhan mampu menggerakkan siapa saja untuk menjadi alat bagi terobosan dan penggenapan janji firman-Nya. Janji Tuhan pasti akan digenapi, sekalipun kelihatannya mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau agar kita bergerak sesuai dengan firman-Nya.
ketika waktunya sudah genap, maka semuanya pasti terjadi dengan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi situasi hidup saudara saat ini? Apakah keadaan saudara membuat saudara menjadi kehilangan harapan dan tidak percaya akan kesanggupan kuasa Tuhan dalam memenuhi janji firman-Nya dalam kehidupan saudara? Mari kembali kuatkan hati kita, teguhkan iman saudara. Tuhan sanggup menolong dan membukakan jalan untuk tergenapinya rencananya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, kami mengerti bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk melawan kehendak-Mu. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Engkau Tuhan pasti menggenapi setiap janji firman-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan kami, apapun situasi yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau penuh dengan kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Bimbing kami ya Roh Kudus untuk kami terus mengerti akan kebenaran firman-Mu dan pimpin kami selalu untuk ada dalam jalan-jalan-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini, berikan kami tidur yang nyenyak dan kembali bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan yang sempurna. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka, setiap kerinduan dan permohonan doa. Kami percaya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan menjawab memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk tetap kuat, tetap teguh dalam janji firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.